Para sahabat Abi Fatih, banyak orang yang menganggap bahwasanya mimpi hanyalah kembang tidur biasa tanpa mempunyai arti sama sekali. Benarkah begitu? Temukan jawaban di akhir video. Admin sangat tertarik sekali untuk membahas masalah tafsir mimpi, terutama yang berhubungan dengan binatang. Karena banyak sekali dari kalangan kita yang mimpi binatang lalu menafsirinya dengan tafsiran yang banyak mengandung mistis dan lain sebagainya, atau dengan tafsiran yang ngawur. Oleh sebab itu, admin sangat tertarik untuk membahas ini supaya kita tidak salah tafsir dan membuat kita ragu dalam bertindak apapun. Oleh sebabnya, admin akan membahas beberapa binatang yang seringkali diimpikan oleh para sahabat, dan juga nanti di akhir video admin akan jelaskan perihal mimpi ini dengan landasan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, apabila seseorang mimpi singa atau asadun, mimpi singa, mari kita tampilkan 3D-nya dulu. Apabila dia mimpi singa, yang pertama, melihat singa lari, ini berarti dia akan selamat dari sesuatu yang dia takuti. Kalau dalam mimpi dia melihat singa lari, dia selamat dari apa yang dia takuti. Yang nomor selanjutnya, yakni mimpi didatangi singa. Wow, serem banget ini. Mimpi didatangi singa. Maka ini pertanda dia akan sakit. Yang selanjutnya, mimpi makan kepala singa. Wah. Yang selanjutnya, mimpi makan kepala singa. Wow, ini luar biasa. Yakni ini pertanda akan mendapatkan derajat yang tinggi. Yang selanjutnya, mimpi mengembala singa. Ini lebih hebat lagi. Yakni apa? Dia akan berteman dengan seorang pemimpin yang zalim. Jadi kalau dia mimpi mengembala singa, maka dia akan berteman dengan pemimpin yang zalim. Selanjutnya, mengambil anak singa lalu meletakkannya dalam pangkuan. Ini berarti apabila istrinya sedang hamil, maka istrinya akan mempunyai anak laki-laki. Jikalau istrinya tidak hamil, maka dia akan mempunyai anak yang mempunyai derajat yang tinggi. Wallahu a'lam. Hebat. Yang selanjutnya para sahabat, apabila seorang itu mimpi macan tutul atau bahasa Arabnya namir. Seseorang yang mimpi menaiki macan tutul, dia akan mendapatkan kehormatan atau derajat yang tinggi. Dia mimpi, dia menaiki macan tutul, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Yang selanjutnya, dia melihat macan tutul ada di rumahnya, maka ini menandakan bahwasanya akan kedatangan tamu yang sifatnya jahat. Yang selanjutnya, menikahi macan tutul betina. Menikahi macan tutul betina. Maka ini menunjukkan pertanda dia akan menikah dengan wanita dari kalangan keluarga yang kurang baik. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya, mimpi kera atau kirdun, kera. Kera dalam dunia mimpi ini memperlambangkan seseorang yang licik, penuh tipu daya, atau gambaran dari musibah atau penyakit. Jadi seseorang yang mimpi bertemu kera, apapun keadaannya di situ, maka ada beberapa perlambang. Pertama, yakni akan mendapati atau bertemu dengan berhadapan, bermasalah dengan seseorang yang licik, penuh tipu daya, atau dia akan terkena penyakit. Yang selanjutnya, bertemu dengan burung betet dalam mimpinya. Burung betet, burung beo yang pintar ngomong, bisa ngomong kalau dilatih. Jikalau dalam mimpi bertemu dengan burung betet ini dalam dunia mimpi perlambang lelaki pembohong, pendusta, atau buaya darat. Yang selanjutnya, yakni bertemu dengan ular
wow, ini serem, ini binatang yang paling ya menjijikkan dan sunnah untuk dibunuh. Ular dalam dunia mimpi ini menunjukkan terhadap atau menggambarkan terhadap pertolongan, yakni kehidupan, banjir, anak, wanita, dan juga rizki. Yang pertama, jikalau dia mimpi digigit ular, ini sering sekali orang memimpikan hal ini. Orang mimpi digigit ular dan sampai membekak. Apa artinya? Artinya dia akan mendapatkan rizki yang melimpah, rizki yang banyak. Yang selanjutnya, mimpi ditelan ular. Wow, luar biasa. Dia mimpi ditelan ular. Apa artinya? Maka dia akan mendapatkan jabatan. Masya Allah. Yang selanjutnya, mimpi memegang dan meletakkan ular tanpa rasa takut sama sekali. Maka ini pertanda atau menunjukkan bahwasanya dia akan mendapatkan pertolongan. Para sahabat, kami tidak menyebutkan semuanya tafsir mimpinya, akan tetapi sebagian saja, karena memang nanti durasinya akan sangat panjang sekali. Yang selanjutnya adalah mimpi buaya atau timsah. Mimpi buaya atau timsah. Buaya dalam dunia mimpi ini memperlambangkan musuh yang sangat kuat dan licik. Hati-hati jikalau mimpi bertemu dengan buaya, karena akan berhadapan dengan musuh yang kuat dan juga licik. Yang selanjutnya, mimpi dengan binatang kelinci. Kelinci bentuknya bagus, dagingnya halal, dan menyenangkan bila dilihat. Apabila dia mimpi menyembelih kelinci, menyembelih kelinci dalam mimpinya, maka ini menandakan bahwasanya akan kehilangan istri. Yang selanjutnya adalah makan daging kelinci. Apa artinya? Artinya ini pertanda akan dapat rezeki yang tanpa diduga-duga. Jadi dia dalam tidurnya mimpi makan kelinci, maka dia akan mendapatkan rezeki tanpa terduga atau diduga-duga. Yang selanjutnya, mimpi membeli, dapat hadiah, atau memburu kelinci, maka ini menandakan dia akan mendapatkan istri kalau masih jomblo, atau dia akan mendapatkan anak. Jadi kalau mimpi membeli kelinci, memburu kelinci, dan mendapat hadiah kelinci, maka dia akan mendapatkan jodoh ataupun mendapatkan anak. Para sahabat, itulah beberapa hewan yang biasa diimpikan oleh seseorang, dan juga tafsirannya menurut landasan kitab Risalatul Hayawan, ringkasan dari Hayatul Hayawan. Dan bagaimana tanggapan Islam mengenai mimpi ini? Admin ingin menampilkan satu hadis yang mana hadis ini sangat fleksibel sekali, mencakup semuanya, insya Allah cukup menerangkan masalah mimpi ini. Yang mana hadis ini diriwayatkan dari Abi Qadadah radhiyallahu an, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, ar-ru'ya al-hasanah minallah, mimpi bagus datangnya dari Allah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu falam yuhaddis bihi illa may yuhib. Barang siapa yang mimpi salah satu dari kalian semuanya perkara yang dia cintai, yakni mimpi bagus, falam yuhaddis bihi illa may yuhib, maka janganlah dia menceritakan mimpinya kecuali kepada orang yang dia cintai. Wa idza ra'a ma yakrah, apabila dia mimpi sesuatu yang jelek, falyata'awwad billah min syarriha wa min syarris syaitan, hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan mimpi dan kejelekan syaitan. Wal yadful salasan, hendaklah dia meludah 3 kali ke arah kiri. Walam yuhaddis biha ahadan fa innaha la tadurruhu, jangan ceritakan mimpi itu kepada siapapun, sesungguhnya mimpi itu tidak akan membahayakan dirinya. Inilah anjuran Rasulullah SAW, bahwasanya apabila kita di dalam tidur kita mimpi yang bagus, maka ceritakanlah mimpi itu terhadap orang yang mencintai diri kita. Kenapa kepada orang yang mencintai diri kita? Karena dia akan menyukai apa yang kita ceritakan dan akan menafsirinya dengan yang baik. Sedangkan jikalau kita mimpi jelek, Rasulullah memerintahkan kita
falyata'awad billah min syarriha. Hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan mimpi. Wa min syarri syaitan, dan dari kejelekan setan. Wal yatul salasan, dan hendaklah dia meludah 3 kali ke arah kiri. Jadi dia kalau mimpi jelek langsung dia ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi min syarriha wa min syarri syaitonir rajim. Dan hendaklah dia meludah ke arah kiri 3 kali. Kenapa dia harus meludah? Karena dia menghinakan mimpi jelek itu dan juga syaitan agar tidak mengganggunya. Walam yuhaddis biha ahadan fa innaha la tadurruhu. Maka jangan ceritakan mimpi jelekmu kepada siapapun, baik orang yang mencintaimu atau orang yang membencimu. Jadi orang yang mencintai kita saja jangan ceritakan tentang mimpi jelek kita, apalagi kepada orang yang membenci kita. Jangan sampai kita ceritakan. Kenapa? Karena takut nanti memberi tafsiran yang salah, takut nanti mimpi kita diceritakan kemana-mana, sehingga kita akan mempunyai keyakinan yang mana keyakinan itu membuat bahaya kepada diri kita. Bukan mimpinya, bukan setan, tapi keyakinan kita. Keyakinan kita yang membuat sesuatu yang sebenarnya tidak akan terjadi, bisa terjadi kepada kita. Maka dari itu, ikutilah Rasulullah SAW. Hendaklah jikalau kita mimpi jelek, kita ta'awud, kita minta perlindungan kepada Allah min syarriha wa min syarri syaitan, dan hendaklah meludah 3 kali. Jangan ceritakan ke siapapun. Para sahabat, saya kira ini sudah cukup, sudah lengkap apa yang kami utarakan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sebelum tidur biasakan kita membaca doa dan dalam keadaan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.